Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada semester genap ini ada 5 bab. Bab pertama yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Bab kedua yaitu mengimani Rasul Allah. Bab yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bab keempat, prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dan yang terakhir yaitu bab 5 adalah perkembangan Islam pada masa modern. Dalam bacaan ayat 40 sampai 41 ini terdapat beberapa hukum tajwid. Mari kita lihat satu persatu. Pada lafadz wa minhum man, ini ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka ini disebut dengan idgham mimi. Alasannya yaitu ada huruf mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Otomatis huruf mim yang mati ini dimasukkan ke dalam huruf mim yang berharokat seperti tasydid. Jadinya diidghamkan. Hukum bacaannya namanya hukum idgham mimi dan membacanya wa minhum man, bukan wa minhum man, tapi wa minhum man. Selanjutnya pada lafadz wa minhum, ya, di sini ada nun mati yang bertemu dengan ha. Ini adalah bacaan idhar syafawi, di mana harus dibaca jelas, tidak boleh memasukkan huruf nun kepada ha. Jadinya membacanya adalah wa minhum. Selanjutnya yakni pada lafadz mal la yu'minu, ini adalah bacaan idgham bila gunnah, yaitu memasukkan huruf nun kepada lam namun tidak berdengung. Bacanya man la yu'minu, bukan man la yu'minu. Selanjutnya adalah bacaan ikhfa syafawi, di mana lafadz wa in kadzabuka ada nun mati bertemu dengan kaf. Dibacanya wa in kadzabuka, bukan wa in kadzabuka. Selanjutnya pada lafadz fakulli, ini dibaca seabana lam mati masuk kepada lam yang berharokat setelahnya. Selanjutnya pada lafadz walakum amalukum, ini adalah bacaan idhar syafawi, otomatis tidak ada huruf yang dimasukkan. Mim dibaca jelas mim mati, ain dibaca ain, walakum amalukum. Selanjutnya pada lafadz antum bari'una, ini adalah bacaan mad wajib muttasil, di mana ada huruf mad yaitu berupa ya, dan huruf sebelumnya mad adalah berharokat kasroh, dan setelahnya huruf mad itu ada huruf hamzah, maka bacaan mad ini disebut mad wajib muttasil, artinya bertemu, maka dibaca 5 ketukan. Kebalikan dari mad wajib muttasil yaitu terdapat pada lafadz mimma a'malu, di mana ada huruf mad berupa alif yang berharokat fathah huruf sebelumnya, kemudian berupa huruf alif pada setelahnya mad. Ini juga dibaca 5 ketukan, namun ini disebut sebagai mad jaiz muttasil karena antara lafadz mimma dan a'malu ini terpisah.
mad jaiz munfasil. Pada lafaz bariun ini sama dengan bariuna. Pada lafaz mimma ta'maluna ini bacaannya juga 2 ketukan. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang pembahasan terjemah Quran surat Yunus. Lafaz wa minhum may yu'minu bih, artinya dan dari mereka ada yang beriman dengannya. Maksudnya dengannya yaitu Al-Quran. Wa minhum man la yu'minu bih, dan dari mereka ada yang tidak beriman dengannya, maksudnya Al-Quran. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu maha mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka fakul, dan jika mereka mendustakanmu maka katakanlah li amali walakum amalukum, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Antum bari'una mimma a'malu, kamu berlepas diri atas apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku pun berlepas diri atas apa yang kamu kerjakan. Ini artinya dalam Al-Quran telah dinas mengenai perbedaan di antara manusia. Perbedaan tersebut adalah perbedaan ideologi atau bisa juga disebut perbedaan pemahaman. Wa minhum may yu'minu bih, dan dari mereka ada yang beriman dengannya. Wa minhum man la yu'minu bih, dan dari mereka ada yang tidak beriman dengannya. Maksudnya Allah telah menciptakan di dunia ini ada orang yang tidak beriman dengan Al-Quran dan ada orang yang beriman dengan Al-Quran. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu maha mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah itu lebih tahu mana saja orang-orang yang telah berbuat kerusakan, mana saja orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran dan orang-orang yang sama sekali tidak beriman dengan Al-Quran. Wa in kadzabuka fakulli, dan jika mereka mendustakanmu maka katakanlah li amali walakum amalukum, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Jika ada orang yang tidak beriman dengan Al-Quran maka katakanlah li amali walakum amalukum, bagiku pekerjaanku bagimu pekerjaanmu. Apa yang kamu imani imanilah, dan apa yang aku imani maka akan aku imani. Antum bari'una mimma a'malu, kamu berlepas diri atas apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, aku pun berlepas diri atas yang kamu kerjakan. Ini artinya kita tidak perlu memaksa keimanan seseorang, karena seseorang itu tidak bisa dipaksa. Jika memang dia beriman dengan Al-Quran, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Namun jika ada orang lain yang tidak beriman dengan Al-Quran, kita juga tidak boleh mengolok-olok mereka. Biarkan keimanannya dan biarkan ketidakimanannya. Adapun hadis Nabi tentang toleransi yaitu ahabbud dini ilallahil hanifatus samhah, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Jadi di dalam hadis ini yang dimaksud oleh al-hanifah as-samha itu adalah lurus dan toleran. Maksudnya amal-amal perbuatan yang jauh dari kebatilan, tidak memberatkan dan tidak pula menyempitkan. Dalam hadis yang lain redaksinya berbunyi al-hanifiyah as-samhah. Kemudian arti as-samhah adalah as-sahlah atau kemudahan, yakni ia dibangun di atas prinsip kemudahan berdasarkan firman Allah, dan dia tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama ini milah ayah kalian Ibrahim. Maksudnya yaitu agama yang lurus di mata Allah atau di depan Allah adalah
agama yang mengajarkan tentang kemudahan. Salah satunya adalah toleran. Di dalam toleransi itu kita tidak diperbolehkan memaksa seseorang, dan kita juga tidak boleh dipaksa oleh seseorang, karena itu mana yang mudahlah yang baik buat untuk kalian semua. Lalu bagaimanakah cara kita mampu menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Yang pertama adalah belajar untuk menghargai sebuah perbedaan pendapat. Seandainya kita memiliki perbedaan pendapat dengan sesama teman, dengan keluarga, atau dengan orang tua, maka jalannya adalah musyawarah. Karena dengan musyawarah itu maka kita akan bisa mempertimbangkan apa saja yang sekiranya dikhawatirkan dari satu sama lain dan dicari jalan tengahnya. Contoh lain menerapkan perilaku toleran yaitu menghormati teman satu kelas yang berbeda agama. Ini juga termasuk yang berbeda aliran. Seandainya kita bisa menghormati teman dengan beda aliran, maka pandangan agama kita juga lebih luas. Kita juga tidak boleh menghakimi orang lain yang berbeda agama ataupun berbeda aliran kita dan merasa paling baik, itu tidak boleh. Selanjutnya adalah hidup rukun di masyarakat meskipun berbeda suku. Berarti ini adalah perbedaan suku. Seandainya kita berbeda suku dengan tetangga, teman, misalkan kita suku Jawa, sana suku Dayak, itu kita tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling menunjukkan keburukan dari satu suku lain kemudian merasa sukunya paling baik, itu tidak boleh, karena sudah dinas dalam Al-Quran bahwa kita juga diciptakan berbeda-beda, dan oleh karena itu kita tidak boleh saling merusak. Menerapkan perilaku toleran yang selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah, membuang duri atau paku di jalan ke tempat sampah, menjadi mediator saat ada teman yang bersalah. Yang terakhir yaitu membaca dan menghafal Al-Quran yang berhubungan toleransi, rukun, dan menghindari diri dari tidak kekerasan dengan tertil, memahami kandungan dan melaksanakan isi dari ayat tersebut. Dengan kita membaca dan menghafalkan Al-Quran yang berkaitan dengan toleransi, kita mampu mendalami dari ayat-ayatnya, kandungan dari ayat-ayatnya, sehingga akan memperkuat keimanan kita mengenai ajaran tentang toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri kita secara pribadi dari tindak kekerasan. Akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang toleran, menjadi pribadi yang disukai banyak orang karena kita bisa bertoleran dengan segala perbedaan. Adapun ayat tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan ini lebih jelas berada pada Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasad
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Pada ayat ini Allah menetapkan hukum bagi kaum Bani Israel, karena pada ayat ini kebetulan adalah kisahnya berhubungan dengan Bani Israel. Bahwasanya Allah menetapkan sebuah hukum, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, itu hukumnya seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Jadi seandainya ada seorang manusia yang membunuh orang lain bukan karena membela orang lain atau benar-benar niat membunuh orang itu karena keinginan nafsunya sendiri, itu seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maksudnya di sini adalah menghindarkan diri dari kekerasan, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi itulah pahala bagi orang-orang yang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Seseorang yang menghindarkan diri dari tindakan kekerasan seakan-akan dia memelihara kehidupan seluruh manusia di muka bumi ini. Walaqad ja'atkum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Maksudnya di sini adalah bahwa Allah itu telah mengutus para rasul untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan toleransi, mengajarkan kerukunan antar sesama manusia. Jika ada masalah dengan orang lain, maka yang dicari adalah kerukunan. Bagaimana agar kita dengan manusia itu bisa rukun? Maka jika ada masalah otomatis dimusyawarahkan, bukan baku hantam, bukan saling membunuh, bukan saling membacok dan lain sebagainya, atau bahkan saling membuli. Itu jika tidak boleh. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian banyak di antara mereka itu sungguh-sungguh melampaui batas di muka bumi. Sudah dinas dalam Al-Quran bahwa di manusia ini juga banyak yang melampaui batas dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, contohnya adalah orang-orang yang tidak bisa menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Lalu bagaimanakah agar kita mampu menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Lalu bagaimanakah agar kita mampu menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Gak mari-mari kingko. Lalu bagaimanakah agar kita mampu menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Ini adalah kelanjutan dari kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tentang toleran. Pertama adalah menghargai dan menjamin hak-hak hukum atau hak asasi orang lain. Seandainya kita bisa menghargai dan menjamin hak-hak asasi orang lain, maka otomatis kita mampu menghindarkan diri kita dari tindak kekerasan, karena setiap orang itu memiliki hak asasi, dan itu pun juga diatur dalam hukum hak asasi manusia atau HAM, atau di masa sekarang sudah ada Komnas HAM. Selanjutnya menghindari perselisihan, percekcokan, dan permusuhan. Ini juga bisa menghindarkan diri kita dari tindak kekerasan. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan fisik dalam mengambil atau menyelesaikan suatu urusan. Yang keempat, tidak melampaui batas ketentuan yang telah ditentukan hukum atau syariat.
Yang kelima, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun atau konstruktif. Jadi, seandainya ada seseorang yang mengkritik kita, itu kita tidak boleh langsung marah. Kita perlu berpikir dulu, apakah memang kritik itu membangun kita atau hanya memperburuk pikiran kita. Seandainya kita sudah terbiasa untuk terbuka dengan kritikan orang, dan kita akan terbiasa hidup damai seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.